Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinira Fitrisyahna. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bojong dan saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah teman-teman, Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama dan terbesar yang ada di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai itu berletak di Kabupaten Lok Sewu Mawe, Nanggore Aceh Darussalam yang berdekatan dengan Selat Malaka. Dari posisi Kerajaan Samudra Pasai tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai itu memiliki letak yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan internasional yang dilewati oleh kapal-kapal dan pedagang yang akan melintas dan berlabuh ke Nusantara. Faktor berdirinya Kerajaan Samudra Pasai itu karena Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Banyak juga daerah-daerah Kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri, salah satunya Pahang, Ligor, dan Jambi. Nah, karena faktor tersebut berdirilah tuh Kerajaan Samudra Pasai kan, yang didirikan oleh Marasilu pada abad ke-13. Dan Marasilu itu sekaligus raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Marasilu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik As-Soleh. Adapun sumber sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Samudra Pasai yaitu ada 3. Yang pertama berita oleh Marco Polo, yang kedua berita oleh Ibnu Battuta, yang ketiga oleh Hikayat Raja-Raja Pasai. Pertama itu berita Marco Polo. Berita Marco Polo pada tahun 1292 menyebutkan saat singgah di Sumatera, Marco Polo itu mendapati penduduk setempat sekitar telak beragama Islam. Marco Polo juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Yang kedua itu berita Ibnu Battuta. Berita Ibnu Battuta tahun 1304 sampai 1368, seorang musafir dari Maroko dalam kunjungan pertamanya tahun 1326. Ia menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian beragama Islam. Saat singgah pada tahun 1345 yang kedua, ia juga menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar Nusantara dan dari dalam Nusantara. Ia juga menyebutkan Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam Asia Tenggara. Yang ketiga, Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya bahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam. Dalam kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Soleh sebelumnya itu hanya seorang kepala gampang yang bernama Marasilu. Setelah menganut agama Islam, kemudian berganti nama menjadi Malik As-Soleh. Menurut Dr. Russell Gones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini juga mencakup masa berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkannya Kerajaan Samudra Pasai oleh Kerajaan Majapahit. Kemajuan Kerajaan Samudra Pasai itu ada di 4 bidang. Yang pertama bidang perdagangan, yang kedua bidang pelayaran, yang ketiga bidang perekonomian, dan yang keempat bidang hubungan internasional. Yang pertama itu pada bidang perdagangan. Pada saat itu, bandar-bandar di Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dan merupakan pintu masuk ke Nusantara. Hubungan baik dengan Kerajaan Malaka yang saat itu ramai sebagai pusat perdagangan dunia membuat Kerajaan Samudra Pasai sebagai pelabuhan yang maju. Yang kedua di bidang pelayaran. Berada di dekat dengan pesisir pantai, Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat. Hal ini ditunjang juga dengan mayoritas penduduk kerajaan yang berprofesi sebagai pelayan. Yang ketiga di bidang perekonomian. Di bidang ekonomi, Kerajaan Samudra Pasai mendapat kemajuan yang pesat. Koin emas sebagai alat pertukaran
Ditambah pelayaran dan perdagangan yang pesat membuat kerajaan ini terkenal dan makmur. Rakyat kerajaan menanam lada dan memanennya setiap 2 kali setahun, menjadikan pemasakan lada yang terkenal untuk dunia. Masyarakat juga memiliki sapi untuk menghasilkan susu yang dijadikan keju untuk dijual ke negara Eropa. Hal itulah menjadikan salah satu kerajaan Samudra Pasai menjadi makmur. Yang keempat, di bidang hubungan internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan baik dengan beberapa kerajaan di sekitarnya, seperti Kerajaan Malaka di mana sering terjadi pernikahan antara dua sultan. Kerajaan juga telah menjalin hubungan baik dengan Cina dengan dikirimnya adik sultan ke sana untuk menimba ilmu. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Jadi kan ada dua faktor kan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor internalnya. Salah satunya itu pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Al-Tahir. Sultan Malik Al-Tahir adalah sultan yang membawa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Sepeninggalan Sultan Malik Al-Tahir, kerajaan berpindah pada penerusnya. Namun, karena kinerjanya yang kurang cakap, kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Ada lagi faktor internalnya yaitu terjadinya perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan dan pemberontakan terjadi pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin membuat kekuasaan kerajaan ini melemah. Pemberontakan sempat ditulis di dalam berita-berita Cina, sumber sejarah kerajaan ini. Nah, tadi kan saya jelaskan itu yang faktor internalnya kan. Nah, sekarang faktor eksternal. Salah satunya itu kalah saing dengan Pelabuhan Malaka. Semenjak perdagangan beralih ke Selat Malaka, Pelabuhan Pasai mulai sepi dan mengalami kerugian karena komoditas utamanya yaitu lada batal untuk dikirim. Alasan yang kedua yaitu penyerangan dari kerajaan Majapahit. Tekad Mahapatih Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam Sumpah Palapa membuat Majapahit juga menyerang Samudra Pasai. Beberapa wilayah dari Samudra Pasai tidak dapat dipertahankan dan akhirnya jatuh ke kerajaan Majapahit. Alasan yang terakhir itu yang ketiga, penyerangan dari Portugis. Akhir dari riwayat dari kerajaan ini adalah penyerangan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Konflik internalnya itu ya, Portugis itu nggak suka kalau kerajaan Samudra Pasai sama kerajaan Malaka itu akur kayak bekerja sama gitu. Jadinya Portugis itu menyerang kerajaan Samudra Pasai dan akhirnya kerajaan Samudra Pasai runtuh sekitar tahun 1500 karena penyerangan dari Portugis ini. Teman-teman, itu dia penjelasan dari sejarah kerajaan Samudra Pasai. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Dadah.